Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memberikan video tutorial terkait konsep perkalian. Ini adalah video pertama saya akan membahas terkait konsep perkalian yang pada video pertama ini saya akan fokus kepada perkalian 1 sampai dengan 5. Kenapa saya mengambil topik perkalian 1 sampai dengan 5? Karena saya sengaja ingin memberikan dasar ya kepada anak-anak, terutama pada anak-anak mungkin yang masih duduk di kelas 1 SD, yang masih susah untuk menghafal perkalian. Jadi perkalian itu tidak selamanya bisa kita selesaikan dengan cara menghafal. Ya, proses menghafal itu biasanya bisa kita lakukan dengan berbagai eksperimen yang ketika kita lakukan dengan menggunakan metode-metode yang efektif, itu akan secara tidak langsung bisa tersimpan di memori kita. Nah, konsep perkalian 1 sampai dengan 5 ini adalah dasar ya, dasar untuk kita ketahui bersama dengan menggunakan sebuah metode yang akan saya sampaikan. Itu merupakan metode yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah pernah melihat di berbagai di video-video lain, terutama yang ada di YouTube ya. Tapi pada kesempatan ini saya akan berusaha menjelaskan secara detail tentang konsep perkalian 1 sampai dengan 5. Kenapa perkalian 1 sampai dengan 5? Karena ya untuk perkalian 6 sampai seterusnya itu sudah menurut saya sudah bisa ketika perkalian 1 sampai dengan 5 sudah bisa diselesaikan. Untuk perkalian 6 sampai 10 itu bisa kita selesaikan ketika anak-anak sudah menghafal atau sudah tahu perkalian 1 sampai dengan 5. Baiklah Bapak Ibu, jadi saya akan jelaskan seperti apa konsep perkalian 1 sampai dengan 5 ini dengan menggunakan metode garis ya. Nah, di sini saya akan langsung saja jelaskan. Misalnya kita punya ya soal ya, misalnya saya langsung saja tulis di sini. Kalau mulai dari perkalian 1 ya saya rasa anak-anak sudah tahu semua ya. Misalnya 1 kali 2 itu saya rasa semuanya sudah bisa rata-rata menjawabnya ya. Nah, 1 kali 2 itu sama dengan 2. Ini mungkin masih gampang ya. Nah, ketika lanjut di level tingkat 2, misalnya 2 dikali 3 misalnya. Ya. Ini kan kalau anak-anak kelas 1 SD itu pasti sudah mulai berpikir ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita mulai dari yang 1 kali 2 dulu. Ya, 1 kali 2. Bagaimana cara menyelesaikan perkalian 1 kali 2 ini dengan menggunakan metode garis ya. Jadi 1 kali 2. Jadi saya akan buat garis perpaduan dari garis vertikal dengan horizontal. Karena di sini 1 kali 2 berarti saya akan buat garis vertikalnya sebanyak 1 dan 2 garis horizontal sebanyak 2, atau bisa juga sebaliknya, yang horizontalnya 1, yang vertikalnya 2, tidak jadi masalah. Nah, di sini saya akan menggunakan yang satunya yaitu garis horizontal ya. Jadi saya gambar garis 1. Kenapa 1? Karena di sini adalah angka 1.
kali 2, berarti saya akan gambar 2 garis. Ya, 2 garis. Di sini saya menggunakan warna yang berbeda. Nah, ini saya gambar ini. Jadi karena 1 kali 2, jadi saya gambar 2 garis secara vertikal. Oke. Setelah itu, kalau sudah kita gambarkan garisnya masing-masing, kita akan menentukan hasilnya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat titik potongnya ya. Kita lihat titik potongnya. Kita hitung berapa jumlah titik potong yang ada pada perpotongan garis-garis ini. Jadi kita hitung di sini. Kalau kita lihat ya, 1, 2. Oke. Jadi pada metode ini kita asumsikan bahwa anak tersebut sudah mengetahui cara menghitung. Ya, dia sudah tahu menghitung atau menjumlah ya, menghitung banyaknya sesuatu. Nah, jadi di sini anak-anak akan menghitung berapa jumlah titik potongnya di sini ya, perpotongan garis dari 1, 2. Jadi 1 dikali 2 itu dapatnya 2. Seperti itu. Itu masih mudah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 ini caranya sama. Kita akan buat garis ya. Kita akan buat garis lagi ya, sebanyak 2 ya di sini. Jadi sini segala 4 lagi garis, sorry. Hapus dulu. Kita gambar garis lagi. Garisnya ada 2, horizontalnya ada 2. Ini vertikalnya ada 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, kita hitung lagi berapa titik potongnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya sama dengan 6. Jadi pada proses perkalian ini anak-anak tidak berpikir berapa hasilnya, tapi di sini anak-anak akan menghitung dengan cara menghitung jumlahnya. Jadi proses berpikirnya itu anak-anak itu pada proses penjumlahan. Meskipun soalnya itu berupa perkalian, tapi anak-anak menyelesaikan dengan cara menjumlah atau menghitung. Seperti itu. Ya. Nah, kita coba dengan soal yang lain. Misalnya, ya kita geser dulu Bapak Ibu ke bawah. Kita punya soal ya, misalnya yang lebih lebih tinggi lah. 4 dikali 3 misalnya ya, atau 4 dikali 5. Ini 4 kali 5 berapa? 4 kali 5. Jadi kita selesaikan dengan menggunakan garis. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan cara seperti ini akan lebih cepat lagi ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan cara seperti ini akan lebih cepat kita dalam menyelesaikannya. Oke, jadi saya gambar 4 garis ya, sorry. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi sorry, kita geser ya. Kita geser dulu. Sorry. Oke. Terus kita gambar lagi yang garis ke yang 5 ya. Yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi kita akan menghitung lagi. Jadi anak-anak akan fokus kepada titik-titik yang berpotongan. Jadi dia akan hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 sampai seterusnya akan menghasilkan titik sebanyak 20. Oke. Isinya sama dengan 20 ya. Nah, metode garis ini Bapak Ibu berlaku untuk semua jenis perkalian 1 sampai seterusnya. Hanya saja salah satu kelemahannya adalah ketika kita menyelesaikan perkalian yang angka-angkanya sudah tinggi, sudah di atas 5, misalnya 6, itu akan lebih sulit, kita akan lebih menyita waktu. Makanya untuk perkalian 6 sampai 10 itu sudah kurang efektif kita menggunakan metode garis. Meskipun masih bisa kita gunakan, tapi kurang efektif. Kenapa saya katakan kurang efektif? Karena kita akan lebih banyak menyita waktu membuat garis sebanyak mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi akan efektif ketika angka-angka yang yang tertulis di situ masih angka-angka yang di bawah 5 atau 5 ke bawah, seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa perkalian 1 sampai 5 ini anak-anak akan bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode garis ini. Meskipun butuh proses, akan butuh waktu, tapi ketika dibiasakan dan selalu mencoba dengan metode ini, dia akan tersimpan di memorinya anak-anak itu. Misalnya 2 kali 3 dengan menggunakan metode garis hasilnya 6. Ketika dicoba terus, maka secara perlahan-lahan 2 kali 3 sama dengan 6 itu akan tersimpan di memorinya. Dia akan langsung menghafal. Ya, ini salah satu metode yang efektif menurut saya. Ketika dibiasakan, dia akan menghasilkan menghasilkan perubahan yang positif kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya saya kasih satu lagi soal ya. Misalnya 6 kali 6 ya. Apakah sudah kurang efektif atau masih efektif? Ya, contoh. Misalnya 7 dikali 6 misalnya ya. Apakah masih bisa digunakan metode ini? Dia selalu bisa. Biar sampai perkalian ratusan, puluhan itu bisa. Cuman garis yang akan kita buat akan lebih banyak lagi. Nah, coba kita tes dulu. 7 dikali 6 berarti kita buat garis sebanyak 7. Nah, seperti itu. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita lihat perpotongan yang ada itu sangat banyak, sehingga anak-anak akan mungkin lama atau merasa bosan lagi ketika mau menghitung perpotongan dari garis-garis ini ya. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya pasti 42 ya. Seperti itu. Itu adalah metode garis Bapak Ibu ya. Bisa dipelajari, karena biasanya metode garis ini terkadang tidak diajarkan di sekolah ya. Meskipun sebenarnya banyak metode yang bisa kita gunakan, tapi metode garis inilah yang menurut saya efektif untuk kita bisa ajarkan sama anak-anak kita yang mungkin masih ada di jenjang kelas 1 SD, atau bahkan ada anak yang masih TK itu sudah mulai belajar tentang perkalian, sudah tahu cara menghitung ya, seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup pada video kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang perkalian 6 sampai 10, bagaimana metodenya,
ketika anak-anak sudah tahu perkalian 1 sampai 5, sudah tersimpan di memorinya. Nah, kita akan lanjut di perkalian 6 sampai 10, bahkan sampai seterusnya. Saya akan buat videonya menjadi beberapa bagian berdasarkan tingkat levelnya masing-masing. Untuk itu saya rasa cukup video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.